ya Bu, sekali lagi ya, uang tidak cukup. Ya diatur dong. Nah, masih semangat ibu-ibu? Tetap semangat. Alhamdulillah ya. Ayo kita lanjutkan Bu, langsung aja kita lihat atau buka flip artnya. Nah, di sini ada cara merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, di flip art ini sebelum meminjam, coba saya minta untuk membacakannya Ibu Cindy. Coba bacakan yang pertama. Untuk apakah kita meminjam? Nah, untuk apa kita meminjam uang tuh? Untuk membeli susu, beras, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, benar. Jadi sebelum berhutang tuh kita harus tahu untuk apa dulu, apakah kebutuhan sehari-hari atau untuk misalkan keinginan, misalkan beli sendal baru. Nah, jadi sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, yuk kita bacakan sama-sama ya Bu. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, kalau di sini jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Contohnya nih, jadi sebelum berhutang tuh kita harus, apakah kita masih punya tabungan? Jadi gunakanlah tabungan. Misalkan kita punya aset, misalkan ibu di rumah masih punya simpanan, contohnya emas, jual dulu emas. Nah, jadi berhutang itu adalah cara terakhir ya. Ya yuk lanjutkan. Berapa besaran? kita perlu meminjam? Di sini sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nih contohnya nih pinjaman, misalkan Ibu Cindy meminjam uang 50 juta, tapi gaji suaminya itu hanya 1 juta. Itu kan tidak masuk akal. Harus disesuaikan karena berat juga untuk pengembaliannya atau membayarnya. Bu ya? Ya, Paham Bu? paham. Ya, lanjutkan. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Jadi di sini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Misalkan nih kalau Ibu Cindy suaminya pendapatannya 1 bulan, berarti angsurannya pembayarannya harus 1 Bulan. Kalau misalkan pendapatannya per panen nih, misalkan 6 bulan, pembayarannya per 6 bulan atau musiman panen ya Bu. Ya, Nih yang selanjutnya, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, ibu-ibu suka kemana kalau meminjam uang? ke bank, koperasi. Nah, betul. Nah, di sini bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat peminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Contohnya nih, bunganya yang paling sedikit. Karena apa? Supaya tidak memberatkan ibu-ibu. Ya, paham ya Bu ya? Harus pintar-pintar mencari pinjaman yang bunganya rendah, ya, atau total pengembaliannya paling murah. Nah, sampai di sini. Coba ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Ya, terima kasih. Masih semangat? Tetap semangat. Nah, sekarang coba Bu buka buku pintarnya di halaman 85. Nah, di sini ya Bu ya ada lembar cerita. Coba saya ingin bacakan oleh Ibu Cindy. Coba bacakan. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang
500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, di dalam cerita ini Ibu Lili boleh gak untuk meminjam uang? Boleh. Kenapa boleh? Karena Pak Rusli dan Bu Lili baru saja memulai pekerjaannya. Jadi mereka belum ada uang. Jadi mereka dibolehkan untuk meminjam uang untuk kebutuhan anaknya. Untuk kebutuhan anaknya Ya, membutuhkan. makasih Bu Cindy ya. Ya, boleh ya Ibu Lili meminjam uang karena ini bukan suatu keinginan. Ini kebutuhan karena untuk kebutuhan biaya rumah sakit Agus itu untuk anaknya. Ya, terima kasih Bu ya. Audio Jungle.